Yang kedua, saya ingin menyampaikan tentang hadis yang berbunyi hadis qudsi yang sering kita dengar juga, yaitu ungkapan Rasulullah di hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah bahwa as-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang membalasnya. Kita katakan ila batinihi alladhi yasuquhu ila liqa'illahi haitsu qala subhanahu wa ta'ala as-saumu li wa ana ajzi bihi. Kata beliau, apabila seseorang berpuasa kemudian dia berta'alluq, senang berpuasa dengan penuh ikhlas, gemar berpuasa, senang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sampai secara bertahap sedikit demi sedikit kepada batinnya puasa. Jadi rupanya yang kita paham di sini ada zahir puasa, ada batin puasa. Seseorang yang berpuasa pada lahirianya, tahap pertama, ketika terus gemar berpuasa, terus mendalami, terus dengan ikhlas berpuasa karena cinta kepada Allah, akan sampai kepada batinnya puasa, bukan lagi lahirianya puasa. Di mana batin puasa itu yasuquhu ila liqa'illah, akan membawa dan mengantarkan orang itu kepada liqa'illah. Itu kenikmatan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan makna yang luas tentunya. Seperti firman Allah, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Kata beliau, walam yarid hadza ta'biru illa fi shaumi. Ungkapan as-saumu li wa ana ajzi bihi tidak ada pada selain puasa, yang ada hanya pada puasa saja. Artinya bahwa puasa itu saking beratnya dan besarnya ganjaran, hanya Allah yang berikan ganjaran. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain tentunya. Itu yang bisa kita pahami dari ungkapan beliau. Kemudian kita bertanya, apa bedanya antara ibadah puasa dengan ibadah yang lain? Sehingga ibadah puasa Allah katakan wa ana ajzi bihi, aku yang balas puasa ganjarannya. Nah, ibadah yang lain tidak demikian. Nah, beliau menjelaskan, wa inna minal furuqi baina shaumi wa sairil ibadati hiya, sesungguhnya yang membedakan antara puasa dengan seluruh ibadah-ibadah yang lain adalah anna malaikatallahi fima yakhussu baqil amali yastaqbiluna almu'minina 'indal mauti qailina lahum salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ini di surat Az-Zumar ayat 73. Kata beliau, sesungguhnya selain ibadah puasa, ibadah salat, ibadah haji, ibadah zakat, sedekah yang lainnya, dalam ibadah itu bahwa para malaikat terkait masalah ibadah tersebut akan menjemput orang beriman ketika mereka meninggal sambil mengucapkan salamun alaikum, salam sejahtera buat kalian. Ini ucapan malaikat ketika meninggal karena ibadah tersebut. Tibtum, kalian baik, ya. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah selama-lamanya ke surga yang abadi. Wa amma haula shaimi fayaqulu Allah Subhanahu ana ajzi bihi. Adapun terkait pada puasa, Allah yang berfirman ana ajzi bihi, aku yang membalasnya. Wa hadhihi la tadkhulu fi idadi ahkami shaum. Kata beliau singkatnya bahwa masalah ana ajzi bihi, aku yang membalas, kata Allah, itu tidak termasuk daripada pembahasan hukum-hukum puasa, tidak termasuk ada puasa, juga tidak termasuk dalam pembahasan kewajiban-kewajiban dan yang mustahab-mustahab terkait masalah fikih puasa. Dan tetapi itu kata beliau, innama hiya min hikamil ibadat allati tubayyinu kaifiyat usul insan ila martabatin yakunu Allah Subhanahu wa taala wal mutakaffilu mubasharatan bi jazaihi. Tetapi ungkapan wa ana ajzi bihi itu adalah termasuk bagian daripada hikmah-hikmah ibadat, yaitu puasa, di mana ibadah itu dan juga dijelaskan tentang bagaimana cara manusia sampai kepada tingkatan di mana Allah yang akan membalasnya langsung terhadap balasan tersebut atau amal ibadah tersebut. Jadi singkatnya bahwa puasa seseorang itu atau puasa kita ini bisa mencapai tingkatan di mana Allah yang membalasnya, bukan balasan biasa. Itu bisa kita pahami. Saking tingginya seseorang beribadah puasa, saking gembarnya, saking ikhlasnya, sampai pada tingkatan Allah yang membalas ibadah puasanya tersebut.
Kemudian di sini beliau menukil dari Ibnu Asir ya tentang ucapan masalah as-shaumuli wa ana ajzi bihi. Ibnu Asir berkata, qad aktsaran nasu fi ta'wil hadzal hadis. Banyak ulama, banyak orang-orang yang mentakwilkan hadis ini. Itu hadis as-shaumuli wa ana ajzi bihi. Kata beliau, wa ahsanu ma sami'tu fi ta'wil hadzal hadis, dan takwil atau penafsiran yang paling bagus yang aku dengar adalah anna jami'al ibadat allati yataqarrabu biha al-ibadu ila Allah azza wa jalla min salatin wa hajjin wa sadaqatin wa i'tikafin wa tabattulin wa du'ain wa qurbanin wa hadyin wa ghairi dzalika min anwa'il ibadati qad 'abadal musyrikuuna biha alihatahum. Kata beliau bahwa seluruh ibadat itu di mana hamba-hamba Allah bertakaruf pada Allah dengan ibadat tersebut seperti salat, haji, sedekah, i'tikaf, berdoa, kemudian berkurban, memberikan hadiah dan yang lainnya, itu semua ibadat tersebut itu juga dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap tuhan-tuhan mereka. Walam yasma anna ta'ifatan min ta'ifil musyrikina wa arbabin nahli fil azmanil mutaqaddimah abadat alihataha bisawm. Dan tidak pernah didengar bahwa ada sekelompok kaum musyrikin dan juga orang yang menganut suatu agama pada masa terdahulu bil azmanil mutaqaddimah, mereka menyembah Tuhannya dengan puasa. Menurut beliau Ibnu Asir bahwa ibadah-ibadah tersebut selain puasa itu juga dilaksanakan oleh kaum musyrikin kecuali berpuasa. Itu hanya dilakukan oleh orang muslim ya, walaupun terdapat juga pada umat yang terdahulu dari kaum muslimin, umat terdahulu. Arti wa ana ajbihi ay lam yusyarik li ahadun fi, tidak seorang pun yang bisa mengganjar puasa, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau tidak diwakilkan pada siapapun untuk memberikan ganjaran terhadap ibadah puasa. Artinya bahwa kalau ibadah yang lain itu bisa jadi malaikat diberikan wewenang atau wakil untuk berikan ganjaran orang yang beribadah selain puasa. Seperti tadi ucapan Assalamualaikum itu perintah Allah pada malaikat agar menyambut orang yang meninggal ketika melakukan ibadah yang lain selain puasa. Tetapi untuk ibadah puasa, maka di sini Allah langsung yang berikan ganjaran, tidak diwakilkan kepada para malaikat. Kemudian tentang derajat takwa, singkat kata bahwa saya persingkat, hikmah puasa itu dalam Al-Quran adalah la'allakum tattaqun. Nah, beliau bisa menjelaskan bahwa la'allakum tattaqun itu paling tidak ada dua derajat, ada dua ganjaran terkait dengan wa ana ajzi bihi. Artinya bahwa ketika seseorang berpuasa, kemudian puasanya mengantarkannya kepada derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasanya yang benar, fikihnya dilaksanakan, keikhlasan dijaga, maka puasa orang tersebut sampai ke tingkatan la'allakum tattaqun, takwa dia peroleh. Ketika mencapai derajat takwa, maka takwa ada dua bagian. Atau balasan takwa ada dua bagian. Masih terkait dengan wa ana ajzi bihi. Beliau mengatakan bahwa derajat takwa yang pertama dari hasil berpuasa itu mendapat ganjaran nikmat lahiriah, bukan nikmat batiniah, atau katakanlah surga materi begitu. Kata beliau di sini termasuk ayat yang berbunyi innal muttaqina fi jannati wa nahar. Orang-orang yang bertakwa, yang berpuasa mencapai tingkat takwa akan mendapatkan ganjaran surga-surga dan sungai-sungai. Kata beliau, wahia lil ladzaiziz zahiriyah. Ini untuk kelezatan kenikmatan sifatnya lahiriah, yang sifatnya materi, bukan yang batini, bukan yang manawi. Wasaniyatu hiya martabatul maqam indallah. Yang kedua adalah derajat takwa dan balasannya itu bagi orang yang sampai ke makam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di firman Allah, fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Ini derajat takwa, tingkatan kedua lebih tinggi, di mana berpuasa bisa mengantarkan ke situ untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang lebih dalam. Itu nikmat batiniyah, nikmat ma'nawiyah. Kata beliau, saya terjemahkan saja. Terkait masalah innal muttaqina fi jannati nahar, ini nikmat-nikmat yang sifatnya materi atau lahiriah yang berkaitan masalah makanan seperti apel,
seperti buah, di sini beliau juga menyampaikan seperti buah kumasri dan lain sebagainya. Ya. Tetapi ayat yang kedua, fi ma qad sadiqin 'inda malikin muqtadir, balasan yang kedua yaitu nikmat batinnya atau surga ma'nawiyah, ini tidak berkaitan dengan makanan dan minuman. Tetapi di sini berkaitan dengan masalah liqa Allah. Wa amma liqa Allah fa huwa lirruh. Adapun liqa Allah itu untuk ruh, bukan untuk badan. Wa hadha wa sirru shami wa batinuh. Ini adalah rahasia puasa dan batinnya. Sehingga kata bahwa puasa itu seseorang bisa dihantarkan kepada ketakwaan. Artinya kalau fikihnya benar, ikhlasnya dijaga, semuanya benar semuanya, maka mencapai derajat takwa. Ketika derajat takwa diperoleh, maka akan mendapatkan nikmat lahiriah, surga lahiriah. Ketika meningkat terus sampai tingkatan tertentu akan mendapatkan nikmat yang kedua, yaitu surga batiniah atau nikmat batiniah yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala.